Shalom, damai di hati. Pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena berkat tuntunan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga saat ini kita dikumpulkan kembali untuk beribadah evangelisasi kolom Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru. Dan saat ini ibadah kita akan dipimpin oleh Kadim Bapak Pendeta Jenny Bato Sarjana Teologi dan pengantar Kadim Bapak Penatua Vence Tuyu dan Bapak Syamas Jeffrey Maliangkai. Dan untuk kantoria Ibu Tasya Tuyu Tumalun. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, izinkanlah saya untuk membacakan penggembalaan tentang puasa diakonal. Penggembalaan tentang puasa diakonal Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru. Yang pertama, arti puasa diakonal. Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam rangka memperingati merayakan Minggu Sengsara mengajak jemaat untuk melaksanakan puasa diakonal. Dalam pelaksanaannya masih banyak anggota jemaat yang belum memahami apa yang dimaksud dengan puasa diakonal. Dalam rangka memperingati merayakan Minggu-Minggu Sengsara Tuhan Yesus di tahun 2021 ini, kepada jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru diberi penjelasan tentang puasa diakonal. Puasa diakonal terdiri dari dua kata, yaitu puasa dan diakonal. Secara sederhana, puasa artinya tidak makan dan tidak minum untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan diakonia artinya melayani orang lain, sehingga kalau digabungkan puasa diakonal artinya kita berpuasa untuk melayani orang lain. Yang kedua, dasar firman puasa diakonal. Dalam kitab Yesaya 58 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, Tuhan berfirman, "Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk atau belenggu, supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Perhatikan bahwa dalam ayat ini Tuhan menghendaki puasa yang kita lakukan adalah dengan cara menolong orang lain. Dalam ayat ini ada dua pokok yang ditolong, yaitu secara moral, yaitu membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan yang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Berikutnya secara materi, makanan, perumahan, dan pakaian. Untuk melaksanakan firman Tuhan tersebut, maka dalam rangka memperingati Minggu Sengsara, Gereja Masehi Injili di Minahasa mengajak jemaat untuk melaksanakan puasa diakonal. Maksudnya, gereja mau mewujudkan hal turut
menderita bersama Tuhan dalam memperingati minggu-minggu sengsara dengan melaksanakan suatu panggilan utama gereja, yakni berdiakonia. Turut menderita sengsara itu adalah satu bentuk puasa yang mau dilakukan oleh gereja melalui pribadi-pribadi anggota jemaat. Mengapa puasa diakonal dilaksanakan pada minggu sengsara? Karena di minggu sengsara kita menghayati bagaimana Kristus menanggung sengsara untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Dan sengsara Yesus menyatakan kepada kita betapa besar kasih Allah kepada kita manusia, sekaligus juga menyatakan betapa dalamnya manusia telah jatuh dalam dosa. Untuk menunjukkan solidaritas kita akan penderitaan Yesus itu, maka kita diajak untuk turut ambil bagian dalam menanggung sengsara, bukan untuk mengalami apa yang persis sama dengan yang Yesus alami, tapi kita nyatakan solidaritas kita dengan penuh peduli kepada sesama kita yang dalam kekurangan dan kesusahan. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan puasa diakonal? Dalam pelaksanaan puasa diakonal, puasa yang dimaksud bukan tidak makan dan minum, tetapi mengurangi segala yang dikonsumsi atau pengeluaran seperti makanan atau minuman, jajan untuk anak-anak, rokok bagi orang tua, pulsa, dan pengeluaran rutin yang lain. Dengan kata lain, kita merem atau menstop segala pengeluaran untuk kepentingan sendiri dan keluarga. Kemudian apa yang kita kurangi itu, kita sisihkan atau sendirikan dan kita kumpulkan untuk pelayanan diakonia kepada sesama di jemaat kita. Jadi puasa diakonal tidak membuat pos pengeluaran baru, tapi pengeluaran rutin yang dikurangi. Untuk melaksanakan puasa diakonal ini, maka setiap minggu atau selama 6 minggu berturut-turut mulai minggu sengsara pertama sampai dengan minggu sengsara yang ke-6, akan ada daftar persembahan puasa diakonal yang akan dijalankan oleh majelis jemaat di kolom, dan pengumpulan persembahan tersebut dilakukan setiap minggu. Ada baiknya jika tiap keluarga ada tempat khusus untuk menyimpan persembahan yang disisihkan setiap hari, kemudian dibuka tiap hari Sabtu, lalu disetor kepada bendahara jemaat. Dan yang keempat, untuk siapa persembahan puasa diakonal tersebut. Setelah semua persembahan puasa diakonal terkumpul dari kolom 1 sampai kolom 22 selama 6 minggu sengsara, maka dana tersebut akan dibagikan kepada anggota jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanaweru dalam bentuk bantuan-bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan penataan dalam RK RABP Jemaat tahun 2021. Karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak anggota jemaat kita yang sangat memerlukan perhatian kita bersama. Demikianlah penjelasan singkat tentang puasa diakonal. Semoga disambut dengan sukacita iman oleh jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Kami puji dan
Tuhan, mari kita orang tunduk sejenak. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mazmur 25 ayat 15 hingga 16. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Diundang duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kemurahan-Mu Bapa sungguh agung dalam karya-Mu kepada kami sekalian, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di kolom kami, di mana kami tinggal dan berada, di mana kami hidup dan bersekutu, di mana kami bertetangga dan bermasyarakat. Kami berusaha dan berusaha di masa pandemi ini agar kami tetap dekat pada Tuhan, agar kami tetap ingat pada Tuhan. Dan masa pandemi ini menggiring kami untuk mengenang Kau Tuhan yang menderita menuju tiang gantungan. Di minggu ketiga sengsara Engkau yang rela menggantikan kami untuk sengsara. Kami sadar bahwa kami ini penuh dengan kekurangan. Kami sadar bahwa kami tidak dapat melakukan dengan tepat apa yang Kau perintahkan dalam hidup. Dan kami sadar bahwa kami ini tidak dapat mengasihi seperti kasih-Mu kepada kami. Karena itu Bapa, sempurnakanlah kasih kami agar kami layak untuk hidup dan agar kiranya kami diberi kesempatan lewat pengampunan-Mu untuk melaksanakan kasih-Mu seperti yang Engkau lakukan dalam perjalanan penderitaan menuju tiang gantungan. Berkenan atas doa ini kami bawa di dalam nama-Mu Tuhan, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semua dosaku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Markus pasal 9 ayat 43 sampai dengan 48. Merupakan ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digerami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sekianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita orang membaca Alkitab, mari berdoa. Bapa, kami akan menjalani hidup 1 minggu ke depan sampai kami bertemu lagi dalam persekutuan dengan teman-teman kami dan dengan keluarga besar di kolom kami. Kami tidak cukup kuat dan hikmat kami tidak cukup untuk menjalani hidup ini. Karena itu berkenan, berikanlah pada kami hikmat-Mu dari dalam firman-Mu, agar kami boleh berjalan di jalan yang Kau kehendaki. Kami bawa doa ini kepadamu Tuhan, firman yang hidup, yang rela menderita bagi kami sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 54 dan 8 sampai dengan 3. Tapi pada malam hari ini,
Khusus kita akan membaca pasal 8 mulai ayat 1b sampai dengan ayatnya yang ketiga. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sekianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itulah yang kita baca malam ini untuk kita renungkan sepanjang minggu yang berjalan. Ada 3 hal yang hendak disampaikan bagian ini untuk kita renungkan. Pertama, tantangan serius kita di dunia modern ini adalah hal yang instan. Makanan instan dan memasak instan. Masaknya lewat GoFood. Ini tantangan serius kita. Dan itu yang ditawarkan dunia bagi kita di dunia modern ini. Pada satu pihak, menguntungkan, karena dengan demikian kita tidak akan rugi waktu. Tapi pada pihak lain, kos hidup kita menjadi tinggi, yang memicu kita untuk mati-matian bekerja tanpa memperhatikan kesehatan kita. Itu pertama, dan kita ini manusia yang paling sulit dimengerti. Sebab apa? Di saat kita masih kuat, diberi waktu untuk hidup, bekerja, kita bekerja mati-matian, siang dan malam. Kita melupakan kesehatan kita. Dan ketika kita tua, kita mati-matian mencari kesehatan kita dengan memboroskan apa yang kita dapat. Ini manusia paling susah. Dan tantangan kita itu, pada satu sisi, karena semua serba tersedia secara instan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang tidak bertanya apakah ini baik bagi dirinya ataukah tidak. Tapi orang bertanya adalah apakah ini cepat untuk dilakukan atau tidak. Baik bagi dirinya untuk masa depan, baik bagi dirinya untuk kos hidupnya, atau dan lain-lain. Orang tidak bertanya demikian. Tapi orang selalu mengarahkan pikirannya bagaimana agar supaya dengan cepat, instan ini, dia bisa hidup bahagia tanpa bersuara lelah. Itu tantangan dunia modern. Dan itulah yang membuat kita menderita, dan itulah yang membuat kita melupakan Tuhan. Kita mengorbankan diri kita mengorbankan saudara kita mengorbankan keluarga kita mengorbankan anak-anak kita. Kita mengorbankan suami, kita mengorbankan istri karena tidak punya waktu bersama. Kita mengorbankan keluarga, saudara-saudara kita karena kita berlomba-lomba untuk hidup makmur, membayar segala yang disebut dengan instan. Ketika kita memperhatikan gereja ini dibangun oleh Tuhan Yesus dalam dunia, dia mulai dengan satu pekerjaan yang penuh dengan tantangan.
dan perjuangan. Tujuannya berjuang pertama agar bisa selamat di kemudian hari. Dan Yesus mulai dengan begitu. Banyak tantangannya. Dibawa lari ke Mesir dan seterusnya. Ketika mengandung, ibunya susah. Kenapa? Karena harus kembali ke Bethlehem untuk mencacah jiwa. Pada waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih itu kan, ini perjuangan semua. Yusuf berjuang bersama Maria. Sesudah daripada itu dalam pelayanannya, dia pun berjuang menghadapi tekanan keluarganya sendiri. Sesudah berjuang, dia dijual oleh saudaranya sendiri, Yudas Iskariot, oleh muridnya sendiri. Luar biasa. Dan dia dibunuh oleh keluarganya sendiri. Tujuannya adalah agar kita ini semua boleh selamat. Dan itu yang kita kenang hari ini. Di minggu ketiga, sengsara yang kita peringati di gereja Masehi Injili di Minahasa. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita membaca naskah ini, ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan. Ini kapan? Ini tahun 29 Masehi. Pada waktu itu tahun 29 Masehi. Orang-orang beriman, jemaat mula-mula menghadapi penganiayaan. Jemaat ini baru mau dibangun, baru mulai satu persekutuan menghadapi tantangan penganiayaan. Yang sebelumnya terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap Stefanus. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ini hidup sebagai orang beriman, takut terhadap penderitaan, takut terhadap tantangan, maka kita tidak akan mencapai garis akhir. Dan kita tidak akan memiliki dia. Dia tidak akan memiliki kita. Karena kita akan tertinggal di jalan. Kita akan ditinggalkan. Karena apa? Karena kita tidak bisa mencapai garis akhir. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu kalau kita punya kecenderungan untuk hidup senang. Senang. Untuk mendapatkan keselamatan secara instan. Ini pesan yang pertama daripada bagian ini. Pesan yang kedua, kalau kita membaca ayat 2. Memang benar apa yang dikatakan di dunia modern sekarang ini. Seperti yang biasa orang dengar ketika masalah Gubernur Jakarta, Ahok. Ada orang mengatakan demikian, emas sekalipun ditumpukan sampah tetap akan terlihat emas. Itulah kita orang beriman. Sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan, kita selalu kelihatan seperti emas di antara sampah. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan sekali-kali kita dikalahkan oleh kejahatan. Orang beriman kalau dikalahkan oleh kejahatan, bukan main. Apa yang dia boleh saksikan kepada orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Di masa COVID, marilah kita terlihat sebagai orang percaya.
Artinya kita lebih mempercayai Tuhan yang menyiapkan hidup ini bagi kita, memberi hidup ini bagi kita. Kita lebih percaya Tuhan yang tidak membiarkan COVID-19 merampas hidup kita. Mari kita berani menghadapinya. Bagaimana kata berani itu? Dengan tetap memberlakukan dalam hidup kita protokol kesehatan. Dan tidak memberhentikan kita sebagai orang beriman untuk beraktivitas. Dalam persekutuan, dalam bekerja, apakah bekerja di rumah atau di tempat yang ditetapkan, dan dalam menerapkan berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan. Mari orang terlihat setia seperti Tuhan dalam rencananya. Dia, Yesus yang lahir sebagai manusia, dia tetap dalam rencana Allah untuk menyelamatkan kita. Dia setia, sekalipun tantangan berat. Mari kita orang melihat ayat 2 ini. Orang-orang saleh disebutkan. Mereka meratapi Stefanus, mereka memakamkan Stefanus. Mereka tidak ketakutan untuk pergi memakamkan Stefanus. Mereka tetap memiliki etiket dan etika hidup yang baik. Sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai sesama orang beriman. Nah, kalau kita sudah ketakutan, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kepentingan banyak orang? Sebab kalau tidak dikuburkan, maka akan merusak banyak orang. Mari kita seperti itu ada dalam lingkungan kita, di kolom kita yang ada ini di Jemaat Zaitun Karweru. Mari kita seperti itu. Jangan kita berkaca kepada yang salah. Mari kita berkaca kepada yang benar. Kita bangga terhadap perjuangan orang lain, tapi marilah kita lebih bangga terhadap perjuangan kita untuk menyelamatkan orang lain. Sebab yang diperhatikan di dunia ini adalah orang bangga terhadap pengorbanan orang lain, tetapi dia tidak berusaha untuk bangga terhadap pengorbanannya sendiri. Apalagi berkorban, tidak mungkin. Dia cuma suka orang lain berkorban untuknya, agar dia menikmatinya dalam kesenangan, menyenangkan dirinya. Dia ingin menikmati di atas penderitaan orang lain. Sebab dengan kita menikmati, kita berada menikmati kegembiraan, kita menikmati kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, kita menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Yang terakhir, kecenderungan manusia adalah menghakimi orang lain. Kecenderungan. Kalau kita orang melihat ada orang salah, orang hakimi. Itu kecenderungan. Atau kalau orang yang kita tidak sukai, kita punya kecenderungan untuk cari-cari kesalahannya. Kecenderungan seperti itu adalah pekerjaan si jahat dalam hidup ini. Bukankah kita sudah diingatkan? Kalau kita membaca Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi. Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri kau tidak ketahui? Dengan kata lain, kita boleh menghakimi, tapi marilah kita hakimi dulu diri kita dengan baik. Kita lupa bahwa dalam kekurangan orang lain, Tuhan menyiapkan jalan bagi kita, dan Tuhan menyiapkan jalan baginya yang kurang. Kalau kita membaca ayat 3, Saulus salah seorang di antara mereka untuk membinasakan jemaat Tuhan mula-mula. Tetapi apa yang Tuhan lakukan baginya? Dia menyelamatkan dan memberitakan Injil lebih banyak dari semua orang benar pada masanya.
Karena itu mari kita melihat selalu saudara-saudara kita di kolom, jangan kita menghakimi. Siapa tahu dia Tuhan pakai. Dan dia melakukan sesuatu yang lebih besar dari kita. Yang kelihatan saleh. Gitu. Sebab hidup ini, rahasianya ada pada Tuhan. Bukan ada pada kita. Masa depan ada pada Tuhan. Bukan ada pada kemampuan kita. Bukan ada kepada kepintaran kita. Bukan ada pada rencana kita. Tapi ada pada Tuhan. Semua orang mengira-ngira jalan, tapi Tuhan yang menentukan. Bukankah begitu peribahasa itu dipakai sepanjang masa? Dan mari kita ingat selalu, sehingga kita rela dalam hidup ini untuk berkorban rasa, melihat mereka yang salah, mereka melihat mereka yang berbuat salah kepada kita, melihat mereka yang berbuat jahat kepada kita. Sebab kesabaran seperti kesabaran Kristus hendaknya melekat bagi diri seorang beriman. Kita kira ini bagian yang patut kita renungkan dalam hidup kita sepanjang hidup ini. Amin. Sekiranya kita bawa persembahan bagi Tuhan, mari kita bawa. Pada kaki salibmu, Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan, dan untuk itu jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kami sudah berdialog dengan Tuhan melalui doa.
kami menyampaikan kidung-kidung pujian, dan kami sudah boleh menerima firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam langkah hidup kami. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Dalam peribadatan malam hari ini, kami sudah boleh memberi persembahan dalam bentuk uang. Kecil nilainya ya Tuhan dibandingkan dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima. Tetapi dengan ikhlas, dengan tulus hati kami memberikannya. Oleh sebab itu ya Allah Bapa di surga, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, agar supaya itu boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan, Engkau beri hikmat pada mereka, agar supaya mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, dan benar. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa, syukur, serta permohonan kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat. Haleluya, amin. Jemaat, silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita selalu percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan selalu bersama kita. Dan karena itu, marilah kita menyampaikan hasrat kita kepada Tuhan untuk hidup seminggu ke depan. Sehingga kita boleh menikmati hidup ini di masa pandemi, dan kita boleh merenungkan jalan hidup kita di Minggu Sengsara ketiga yang sedang kita peringati. Mari berdoa. Bapa, kami semua merindukan hidup kami baik. Sekalipun tantangan dalam hidup ini begitu berat. Apalagi bagi kami yang memiliki mata pencarian tidak tetap. Kami memang terasa berat karena segala sesuatu yang harus kami kerjakan dibatasi karena COVID-19. Dan Bapa, biarlah kiranya kami menerima itu sebagaimana adanya. Seperti Engkau menerima penderitaanmu menuju tiang gantungan di minggu ketiga sengsara yang kami peringati. Agar kami kuat, ya Bapa, menghadapi beban hidup ini. Baik beban hidup untuk makan dan minum setiap hari, maupun kesehatan kami. Baik kami pribadi, sebagai orang tua, suami istri, sebagai opa, sebagai oma, sebagai anak-anak, anak mantu, cucu, sebagai saudara dalam satu keluarga kami, di kolom kami, jemaatmu Zaitun Karoweru. Kami memohon perlindungan kasih-Mu Tuhan, agar kami tidak terancam oleh COVID-19. Dan agar kami melihat tantangan ini sebagai bagian daripada hidup kami untuk kami jalani. Sehingga dengan rela seperti Engkau Tuhan dengan rela menerima penderitaan itu untuk kami. Bapa yang Maha Baik, berkenan Bapa mengunjungi saudara-saudara kami yang ada di kolom jemaat-Mu Zaitun Karoweru. Yang sakit itu kan jamalah.
Yang merindukan kebahagiaan, berikanlah. Yang merindukan ketenangan, Tuhan berikanlah. Yang merindukan makanan dan minuman secukupnya, Tuhan berikanlah. Yang merindukan cucu, Tuhan berikanlah. Yang merindukan anak-anak menghargai dan menghormati orang tua, Tuhan berikanlah. Yang merindukan anak mantu menghargai dan menghormati orang tua, Tuhan berikanlah. Dan yang merindukan hidup di masa pandemi yang terbatas ini, masih bisa bercengkrama dengan orang lain, dengan batas-batas protokol kesehatan, Tuhan berikanlah. Sehingga kami tetap merasa bahwa kami ada dan hidup. Dan kami menikmati dan merasakan rahmat Tuhan di tengah tantangan hidup yang begitu berat. Bapa, beri kami hikmat agar mampu mempertimbangkan hal-hal yang instan, sehingga kami tidak terjebak kepada kesenangan sementara, tetapi membawa kehancuran ke masa depan, merugikan kesehatan kami, dan bahkan merugikan kos yang tinggi dalam hidup ini, sehingga merugikan masa hidup kami karena arah pikiran kami bagaimana menutup kos yang tinggi dari kehidupan ini. Tuhan, berkenan Tuhan bersama dengan semua yang kami sayangi, yang jauh daripada kami, yang berpergian keluar kota, yang pergi ke kampung, yang melihat anak-anak atau cucu-cucu atau anak mantu. Tuhan lindungi mereka di sana, beri kebahagiaan dan bawa pulang dengan selamat. Tuhan, kami juga memohon kiranya belas kasihan-Mu agar kami tidak kekurangan makanan dan minuman atau tidak kekurangan uang untuk mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dan jangan biarkan kami membelanjakan sesuatu karena keinginan. Sebab keinginan tidak pernah terpenuhi dalam hidup. Kami percaya Engkau Tuhan yang merahmati hidup kami sehingga kami ada sampai hari ini. Berkenan kiranya rahmat-Mu itu berlaku untuk semua orang yang kami tidak kenal. Mereka yang senang terhadap kami maupun yang memusuhi kami. Mereka yang berjuang dan rela berkorban untuk kami maupun mereka yang berharap kami berkorban untuk mereka. Tapi kami memohon kiranya kami orang beriman dalam persekutuan mengenang Engkau dan rela berkorban bersama-sama demi kemuliaan nama-Mu Tuhan, agar kami boleh bersaksi tentang Engkau yang menderita, mati dan bangkit bagi kami. Ini doa kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita orang menutup ibadat ini dengan berdiri. Lagu penutup kita, tiap langkahku. Tiap langkah
Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, ibadah ini sudah selesai, diundang duduk.